Ya, sahabat Shalom untuk semuanya. Shalom. Luar biasa Bapak Yahweh bagi kita semua. Anugerah besar bagi kita semua. Kita bisa melaksanakan apa Bapak Yahweh berikan dalam sahabat ini. Amin. Ya, mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian maupun yang di rumah bersama-sama kita bisa mulai dalam ibadah ini. Sebelum mulai mari kita bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh atas kasih dan anugerah-Mu ya Bapak. Sehingga pada saat pagi hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul, bersekutu, melaksanakan apa Bapak Yahweh perintahkan dalam sabat ini ya Tuhan. Amin. Puji syukur hanya bagimu ya Bapak Yahweh. Amin. Kami bakal melaksanakan, kami dapat melakukan Bapak di dalam pimpinanmu. Amin. Pimpin juga untuk rekan-rekan yang mungkin masih dalam perjalanan, lindungi mereka sampai di tempat dengan selamat ya Tuhan. Dan pimpin kami rekan-rekan streaming mempersiapkan hati dan pikiran kami, konsentrasi kami. Segala campur tangan kuasa gelapan yang mengganggu jalannya ibadah, yang mengganggu pikiran kami, hati kami, konsentrasi kami, kupatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Roh Kudus tuntun dan mampukan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian bersama-sama kita bisa bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita kumandangkan Shema Yisrael, Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malkuto Leolam Vahem. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malkuto Leolam Vahem. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkaulah Tuhan kami satu-satunya, Tuhan yang eka. Dimuliakanlah namamu, dibesarkanlah kerajaanmu sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Masiah kami telah berdoa. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian semuanya bisa duduk kembali. Ya, duduk kembali. Kita bersama-sama kita akan pujian. Waktu kita berjalan dalam lembah Bapak Yahweh yang sungguh luar biasa bagi kita. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan
Bapak Yahweh atas kasih anugerah-Mu yang sungguh luar biasa Bapak Yahweh. Di mana Kau saat ini ada di tengah-tengah kami. Di mana saat ini Kau ada di tengah-tengah pujian Bapak Yahweh. Kami akan terus memuji, memuliakan nama-Mu, membesarkan nama-Mu ya Bapak. Kami percaya pujian menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami pun bersuka atas-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Al-Masih kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Puji syukur bagi kita semua. Anugerah besar kita bersuka cita Bapak Yahweh yang luar biasa. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian bersama-sama kita bisa bangkit berdiri. Kita bisa bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Haleluya. Kasih
kepadamu, padamu Yesus. Ku berkata jangan jangan akan sungguh luar biasa Bapak Yahweh bagi kita semua. Amin. Ya, haleluya. Puji syukur. Mari bersama-sama kita angkat pujian. Elah Mutadu. Bapa yang kupercayakan namamu yang sungguh luar biasa. Haleluya.
saudara sekalian bisa duduk kembali. Bisa duduk kembali, sebentar lagi kita akan bersama-sama dengan renungan firman Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian yang streaming di rumah, kami percaya saat ini siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kehidupan bagi kita. Terima kasih Bapak Yesus. Terima kasih. Haleluya. Ku siapkan hatiku Yahweh untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Yahweh dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Yahweh bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Yahweh untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Yahweh. Firman-Mu Yahweh tiada berubah.
syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Di pagi yang indah ini kami bisa bersama-sama kembali berkumpul untuk kami dapat memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kasih Bapa yang begitu sempurna. Biarlah segala pujian, ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Hal itu boleh menyenangkan-Mu ya Tuhan. Sekarang tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Engkau kuasai alam pikiran dan hati kami. Sehingga apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa Yahweh. Kami sambut firman-Mu pada pagi ini di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib dan maha kuasa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua yang percaya berkata, amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, dan terhitung pagi ini, kita kembali memulai ibadah online. Jadi di Kehilat kita ini tidak ada ibadah offline Bapak Ibu. Jadi terhitung mulai hari ini, karena ada himbauan dari pemerintah untuk menutup semua rumah ibadah di Jawa dan Bali. Jadi kita ikuti saja prosedur apa yang telah ditetapkan, karena bukan kita sendiri yang disuruh tutup, tapi semua agama. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita melihat peristiwa yang terjadi saat ini, kita tidak perlu terkejut, Saudara. Kalau kita mau melihat sejarah ke belakang. Kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh mungkin yang lahir di generasi kita akan terkejut dan bertanya-tanya, ada apa di dunia ini? Kok sampai begitu mengerikan? Saya ingin mengajak saudara untuk melihat sejarah mundur ke belakang. Peristiwa-peristiwa yang sebetulnya jauh lebih mengerikan dari peristiwa yang ada pada saat ini. Saya akan coba membacakan apa yang pernah kami pelajari, dan ternyata peristiwa hal yang terjadi seperti ini itu belum apa-apa, saudara-saudara. Korbannya pun belum sebanyak apa yang dahulu pernah terjadi. Kita akan melihat pada tahun 541 sampai 542. Malam ini Tuhan suruh saya untuk memberikan pesan profetik kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya tidak dicekam oleh rasa takut. Selama ini berita-berita di luaran itu membuat orang ketakutan, sehingga kita seolah-olah tidak punya Tuhan, saudara-saudara. Oleh karena itu saya perlu memberikan pesan profetik yang Bapak Yahweh perintahkan untuk saya sampaikan kepada saudara sekalian. Pesan ini begitu kuat sekali menggigit di dalam batin saya, karena sebetulnya saya sudah mempersiapkan beberapa materi yang saya anggap itu bagus. Tetapi rupa-rupanya ada satu pesan profetik yang begitu kuat, yang menggigit batin saya, untuk saya harus menyampaikan kepada saudara sekalian. Nah, oleh karena itulah pesan ini saya bagikan untuk saudara. Ayo kita mundur lihat sejarah tentang peristiwa yang pernah terjadi. Di tahun 541 sampai 542, selama 1 tahun, ada namanya bakteri pes yang menyerang di sekitar Kekaisaran Bizantium. Sehingga bakteri itu diberi nama bakteri Justinian dan menyerang Kekaisaran Bizantium yang memakan korban 50 juta orang, saudara. Kemudian kita lihat lagi di tahun 1346,
sampai 1353 terjadi sebuah wabah yang sangat mengerikan. Wabah itu diberi nama Black Death dan wabah ini memakan jiwa 25 orang. Masih rendah Bapak Ibu. Kemudian di tahun 1817 sampai 1823 ada yang namanya wabah kolera berasal dari Jessore. Kemudian kita lihat lagi flu Spanyol dan ini adalah yang paling mengerikan di seluruh dunia. Flu Spanyol terjadi tahun 1918 sampai 1923. Flu Spanyol ini tidak tanggung-tanggung memakan jiwa 500 juta, saudara. Jadi hampir ya setengah miliar manusia itu mati. Jadi saudara bisa bayangkan. Kemudian kita lihat lagi wabah-wabah yang lain, yaitu flu Asia yang dikenal dengan H2N2 tahun 1956 sampai 1958 yang mati 2 juta orang. Belum apa-apa saudara-saudara. Tadi flu Spanyol 500 juta. Kemudian tahun 1968 sampai 1970 ada yang namanya flu Hong Kong yang dikenal dengan H3N2 yang mati 1 juta orang. Kemudian muncul lagi yang namanya virus HIV, muncul lagi virus Ebola, muncul lagi virus flu babi, kemudian muncul lagi virus SARS, dan yang terakhir adalah COVID-19. Kenapa saya katakan ini yang terakhir? Karena kalau kita melihat tanda-tandanya itu begitu nyata dan persis seperti yang kitab suci tulis. Sekali lagi, peristiwa saya menyebut flu COVID, ya, flu COVID-19 ini belum separah flu Spanyol, saudara. Flu Spanyol sudah mencapai 500 juta. Dan anehnya, pada zaman itu tidak pernah ada peraturan yang sifatnya global. Siapa yang tidak menerima tanda bilangan binatang itu akan mengalami kesulitan. Tidak pernah ada, saudara-saudara. Seharian ini saya di WA maupun ditelepon oleh orang yang mengatakan tolong bantu doa saya Pak Lukas. Saya hari ini kehilangan pekerjaan. Saya katakan tetaplah teguh. Kami akan terus membawa di dalam doa. Saya katakan bahwa jangan takut. Karena semua peristiwa ini harus terjadi. Saya membacakannya di dalam kitab Nabi Daniel. Pasal 3 ayat 17 sampai 18. Saya katakan orang yang namanya beriman, dia berani menanggung risiko apapun tantangan dan hambatannya. Saya banyak membacakan ayat firman Tuhan dari kitab Daniel 3 ayat 17-18 yang berkata, lihatlah ada Elohim kami yang kami puja, yang sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Dan dia pun akan melepaskan dari tanganmu ya Raja. Dan seandainya tidak. Nah, ini baru yang namanya iman, saudara. Seandainya tidak. Hendaklah diketahui olehmu ya Raja. Bahwa kami tidak akan memuja ilah-ilahmu. Atau menyembah patung emas yang telah engkau dirikan. Ini yang namanya iman yang luar biasa, saudara. Sama seperti kita saat ini. Kita pun bisa mencontek kata-kata dari ketiga pemuda yang gagah berani.
Hananya, Misael, dan Azaria. 3 pemuda yang bisa menunjukkan tentang iman yang sebenarnya di tengah-tengah orang-orang yang tidak beriman. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, coba saudara pikirkan, apakah ketiga orang itu secara jiwa mereka tidak gentar? Sebagai manusia, saya yakin dia pasti gentar. Secara manusia pasti dia takut. Dan juga kita melihat bagaimana tadi saya diberitahu oleh seorang subscriber ketika dia menerima sebuah surat pemberitahuan. Kalau Anda tidak mau menerima tanda bilangan binatang ini, wah, dia katakan saat saya membaca itu, sekujur tubuh saya merinding luar biasa. Dan saya merasakan ada energi lain yang langsung mengintimidasi saya pada saat itu. Roh itu berkata, kamu mau bertahan dalam iman atau hidupmu akan sengsara. Pada saat itu langsung orang ini diingatkan tentang apa yang disampaikan oleh 3 pemuda terhadap Raja Nebukadnezar. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di sini kita melihat bahwa kondisi dan keadaan yang kita jalani di era kita ini persis sama seperti yang kitab suci tulis. Jika saudara merasakan hal ini, saya perlu memberitahu, karena saudara kita yang mendapatkan surat itu, dan dia melakukan apa? Dia bilang, saya tarik nafas yang panjang, saya tahan, dan saya hembuskan. Dan dia katakan, Roh Kudus, tolong saya. Roh Kudus, belakan saya. Engkaulah pembelaku yang agung. Genggam erat seluruh hidupku. Genggam erat seluruh keluargaku. Anak istriku. Orang-orang yang aku kasihi. Saudara yang terkasih. Saya memberitahukan kepada saudara, jikalau saat ini saudara merasa ada kegentaran hati dan ada intimidasi dari dunia alam supranatural, segera stop kegiatan saudara. Duduk diam, tarik nafas yang panjang, tahan sebentar, hembuskan. Lakukan itu 3-4 kali, kemudian pegang dada saudara, angkat tangan saudara dan katakan, Roh Kudus, belakan saya, peliharakan saya, jaga lindungi saya, keluarga saya, anak-anak saya, engkaulah pembelaku yang agung. Saudara perlu mengatakan seperti itu. Ingat, bukan engkau sendiri yang mengalami. Ada banyak orang di atas muka bumi ini yang tidak mau menerima tanda bilangan binatang itu. Coba saudara perhatikan, sejak kitab suci ditulis dari zaman Adam sampai zaman sekarang di tahun 2021, tidak pernah ada peraturan yang memberitahukan bahwa kalau engkau tidak menerima ini, maka engkau akan dipersulit hidupmu. Tidak pernah ada. Jadi karena ini adalah penggenapan firman Tuhan, saya rasa kita tidak perlu menyalahkan siapapun. Apakah menyalahkan perusahaan kita? Apakah menyalahkan institusi kita? Apakah menyalahkan pemerintah kita? Tidak perlu, saudara. Karena memang ini sudah ditulis dengan jelas oleh firman Tuhan. Jadi yang terpenting adalah kita mau tunduk kepada siapa. Kita harus belajar peka akan tanda-tanda kedatangan Yeshua HaMasyiah untuk yang kedua kali. Saya akan bacakan di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai 17. Demikian bunyinya. Dan dia
membuat semua orang, perhatikan baik-baik ini ayat penting saudara, dan dia membuat semua orang, kecil dan besar, kaya dan miskin, bahkan merdeka dan hamba, supaya dia memberikan kepada mereka sebuah tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka, dan supaya setiap orang yang tidak dapat membeli atau menjual kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama bilangan itu atau bilangan namanya. Saudara perhatikan kata tanda. Saya mencoba untuk melihat kata tanda ini di dalam bahasa Yunani. Tanda apa yang bisa nempel ke tubuh manusia? Ternyata kata tanda itu ditulis dengan kata kerakma. Kerakma itu artinya melukai, saudara, menggores. Menggores dan memberikan tanda itu. Dan itu persis seperti yang kitab suci tulis. Lalu kita melihat di dalam teks ini, saya bacakan di dalam King James Version, dikatakan, and he caused all, both small and great, rich and poor, free and bound, to receive a mark in the right hand or in the hair forehead. Saya lihat di sini ada kata orang kecil, orang besar. Apa itu orang kecil dan besar? Orang kecil itu artinya orang yang tidak memiliki jabatan apapun, rakyat biasa. Orang besar artinya orang yang punya jabatan tinggi. Kaya dan miskin itu tidak luput dari sasaran anti Hamasya. Lalu di sana dikatakan free and bound. Free itu artinya orang bebas. Orang yang hidup tanpa aturan apapun. Dia bisa kemanapun. Itu orang bebas. Lalu ada kata bound. Bound itu adalah orang yang terpenjara. Atau orang yang berada di bawah kekuasaan suatu otoritas. Otoritas apa? Otoritas perusahaan juga boleh. Otoritas apapun. Bahkan secara fisik. Orang yang di dalam penjara pun bisa. Dan mereka harus menerima tanda bilangan binatang itu. Jadi kitab suci kita ini digenapi secara tepat sekali. Ini bukti bahwa kitab suci yang kita pergunakan adalah kitab suci yang valid. Ditulis kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan sekarang dalam penggenapan secara tepat. Namun demikian Bapak Ibu. Ada orang yang bertanya sama saya, Pak ini sampai kapan? Saya katakan tenang saudaraku. Kita semua mengalami hal yang sama. Roh Kudus yang akan menolong kita. Coba kita lihat kondisi dan keadaan yang sedang terjadi. Juga cocok seperti yang kitab Gilyahna tulis. Dan kitab Matai atau kitab Matius tulis. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Di dalam kitab Matai atau Matius pasal 24 ayat 21 sampai 25 dikatakan demikian. Sebab pada waktu itu akan terjadi kesukaran besar seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Ayo, cocok enggak saudara? Dari sejak zaman dulu, dari zaman Adam sampai sekarang tidak pernah ada peraturan yang seperti ini. Dan ini ada dalam penggenapan. Bahkan sekali-kali tidak akan pernah terjadi. Dan sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan. Saudara merasa enggak? 1 minggu ini cepat sekali saudara. Kalau saudara merasakan, itu adalah karena kitab suci saya yang sudah menulisnya. Saudara masih menyangkali perjanjian baru? Saudara masih menyangkali Brit Hadasa? Brit Hadasa itu adalah perjanjian yang betul-betul ditulis dengan ilham Roh Kudus. Dan ini menjadi sebuah kenyataan. Dari dulu, saya bahkan ketika masih kecil, menunggu 1 minggu itu terasa lamanya luar biasa. Tapi sekarang,
1 minggu terasa cepat sekali Bapak Ibu. Itu tanda bahwa waktunya dipersingkat. Kembali lagi saya baca. Dan sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan. Tetapi karena mereka yang terpilih, hari-hari itu akan diperpendek. Tadi saya juga mendapatkan telepon dari seseorang. Dia katakan, Pak, saya menyesal sekali. Teman saya yang begitu mengasihi Bapak Yahweh, karena ancaman yang begitu hebat, dia akhirnya menyerahkan diri. Dia mau menerima tanda bilangan binatang itu. Saya katakan itulah yang ditulis oleh kitab suci. Jika hari itu tidak diperpendek, semua manusia tidak akan diselamatkan. Tetapi karena mereka yang terpilih, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, saudara yang bisa bertahan berarti saudara adalah orang-orang pilihan Bapak Yahweh. Ya. Dikatakan, dan sekiranya hari-hari itu tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan diselamatkan. Tetapi karena mereka yang terpilih, hari-hari itu akan diperpendek. Maka jika seseorang berkata kepadamu, lihat, Hamasyah ada di sini atau di sini, janganlah kamu percaya. Sebab Hamasyah palsu dan nabi-nabi palsu akan dimunculkan. Dan mereka akan memberi tanda-tanda yang dahsyat dan keajaiban-keajaiban sehingga menyesatkan. Bahkan jika mungkin mereka yang terpilih, wow, orang-orang yang terpilih ternyata bisa disesatkan. Hati-hati Bapak Ibu, ayo kita bergandengan tangan, teguhkan hati kita. Jangan sampai kita orang-orang pilihan ini bisa keseret. Karena ternyata sasaran mereka adalah orang-orang pilihan. Bahkan jika mungkin mereka yang terpilih, lihatlah aku telah mengatakan kepadamu sebelumnya. Saudara, hari-hari itu diperpendek. Terus bagaimana sikap kita ketika hari-hari yang diperpendek ini? Ayo kita rujukan ke Rabi Shaul. Apa yang Rabi Shaul nasihatkan kepada kita. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 32 dikatakan demikian. Namun aku mengatakan hal ini, hai saudara-saudara, waktu yang masih tersisa ini sedang dipersingkat. Sama bukan? Sama saudara. Jadi ini ada kaitannya antara apa yang disampaikan oleh Yesua dengan Rabi Shaul. Ya, waktu yang masih sisa ini sedang dipersingkat. Karena itu yang memiliki istri bahkan berlaku seperti yang tidak memiliki. Apa maksudnya ini? Ya, saya lanjut. Dan mereka yang menangis seperti tidak menangis. Dan mereka yang bersukacita seperti tidak bersukacita. Dan mereka yang membeli seperti tidak memiliki. Dan mereka yang memakai dunia ini seperti tidak memakainya. Sama sekali. Karena keadaan dunia ini sedang berlalu. Dan aku ingin agar kamu hidup tanpa kekhawatiran. Pria yang tidak kawin memikirkan hal-hal dari Tuhan. Sebagaimana dia akan berkenan kepada Tuhan. Apa artinya ini saudara? Artinya adalah jangan hati saudara terpaut dengan dunia, dengan rumah, dengan keluarga, dengan organisasi. Karena semua yang kita lihat itu sebetulnya hanyalah mimpi belaka. Kita akan terbangun dari mimpi pada saat kita mati dan kita melihat kehidupan yang sesungguhnya. Apakah kita hidup di neraka atau kita hidup di Shamaim? Itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia ini sebetulnya hanya mimpi. Bahkan orang Jawa mengatakan kita itu hanya andon mampir ngombe saja. Ibarat seperti seorang musafir yang berjalan dan mampir minum. Setelah selesai minum,
dia jalan kembali. Begitu juga kita saat ini, saudara. Kita hidup di dunia ini, ayo sadari bahwa engkau sebetulnya bukan tujuan utama kita berbahagia di dunia, tetapi kita berbahagia di Samayim. Jadi kita mesti mempertahankan iman kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada satu ayat penghiburan yang saya bisa lihat dari kitab Gilyahna pasal 14 ayat 10 sampai 13 dikatakan demikian. Maka dia pun akan minum dari anggur amarah Elohim yang telah dicampur tanpa diencerkan di dalam cawan murkanya, dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan malaikat-malaikat kudus dan di hadapan anak domba, dan asap siksaan mereka membumbung selama-lamanya. Perhatikan ayat ini berlanjut. Mereka yang menyembah binatang buas dan ikonnya, dan siapa saja yang menerima tandanya, mereka tidak akan memperoleh istirahat siang dan malam. Ini adalah ketabahan orang-orang kudus. Inilah mereka yang memelihara perintah-perintah Elohim dan iman Yeshua. Dan aku mendengar suatu suara dari Samayim yang berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang. Biarlah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka, dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama dengan mereka. Bapak Ibu, ayat ini seringkali dipergunakan untuk upacara kematian. Tetapi kalau kita melihat dari apa ayat sebelumnya, ternyata ini menyangkut tentang siapa saja orang-orang yang saat ini menerima tanda bilangan binatang itu. Dia akan dimurkai oleh Tuhan, saudara-saudara. Jadi pilihannya hanya satu, tunduk kepada siapa? Mereka memang sedang mentertawakan kita. Mereka mengatakan kita bodoh. Tetapi ingat Bapak Ibu, tertawa mereka akan berubah menjadi jeritan-jeritan yang sangat mengerikan. Jadi yang menerima tanda maupun tidak menerima tanda tetap akan mengalami aniaya. Mengalami kesengsaraan. Cuman bedanya yang tidak menerima tanda akan mengalami yang pertama. Tetapi yang menerima tanda kelak yang akan mendapat murka Elohim. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau sampai di sini orang masih belum bisa menangkap tentang inisiatif dari alam semesta atau kode-kode dari alam semesta. Kalau dia seorang pendeta, saya hanya berkata, kesian deh lo, engkau tidak paham betul tentang dunia alam roh. Tapi orang yang ngerti dunia alam roh, dia akan tahu betul ini adalah tanda-tanda misterius yang alam semesta sudah tunjukkan kepada kita. Sebentar lagi Bapak Ibu, Roh Kudus akan kembali ke Samayim. Dan kita yang sudah menerima metrai kepemilikannya, nama Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMashiach, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Oleh karena itu, teguhkan hati saudara. Saya nanti selesai nyampein firman ini, saya akan ajak saudara berdoa bersama-sama. Ya, jadi kondisi keadaan seperti ini memang simpang siur. Banyak yang ngomong sama saya begini, Pak, bagaimana kalau saya memberitahu agar supaya kita orang-orang yang bertahan ini membeli tanah. Kemudian kita tanami. Saya bilang percuma. Kalau hasilnya dijarah kita mau apa? Itu yang pertama. Kalau kita mau ngurus apa-apa, sekarang syaratnya harus ada tanda itu. Ya. Kita mau bisa apa?
ujung-ujungnya juga harus menerima tanda itu. Saudara ingat nggak saya katakan pada orang tersebut? Saudara ingat nggak ada wacana untuk membuat semua sertifikat tanah itu didigitalkan. Masih ingat Bapak Ibu? Ya, itu pun mengglobal loh. Seluruh dunia akan seperti itu. Nah, itu sebetulnya adalah embrio. Yang tidak mau menerima tanda itu akan dipersulit. Bahkan semua dana tabungan yang di bank pun akan diblokir. Jika dalam waktu yang telah ditetapkan tidak mau menerima tanda bilangan itu, maka semua dana akan disita dan diberikan kepada orang-orang yang mau menerima tanda bilangan binatang itu. Hebat ya Bapak Ibu? Ya, mereka bisa mengambil, itu kelak nanti, bukan sekarang. Tunggu tanggal mainnya, saudara-saudara. Ya. Jadi mereka yang tadinya ragu-ragu akhirnya bilang apa? Ya udahlah, saya tak nurut, aku akan mendapatkan dana yang besar. Tapi tentu saja dana itu dana hasil jarahan, saudara-saudara. Itu juga uang kutuk. Jadi nantinya juga akan disita. Ingat beberapa waktu yang lalu ada wacana untuk mendigitalkan sertifikat. Itu seluruh dunia akan berlaku, saudara. Ada yang nanya sama saya begini, kapan Yesua datang? Saya katakan bertahanlah saudaraku, dia pasti datang. Segera digenapi, meteraikan dirimu menjadi miliknya. Kalau mereka juga mengatakan yang tidak menerima tanda, berarti Anda orang yang layak disingkirkan. Sama seperti peraturan yang ada dalam kitab suci. Yang tidak dimeterai atas nama Bapa Yahweh di dalam Yesua Hamasya dan Ruach HaKodes. Bisakah kita masuk ke Samayim, tempat inisial nama itu? Pikirkan baik-baik saudara. Jangan gengsi. Kita masih punya kesempatan. Kita masih bisa ibadah online, saudara. Saya mendapatkan sesuatu yang cukup mengerikan. Pada saat saya merenung, Tuhan katakan begini, jangan dikira kamu enak bisa ibadah online. Akan tiba saatnya, semua orang yang ibadah online sudah harus menunjukkan tanda itu. Kalau tidak, maka online-mu akan terblokir. Kira-kira bisa nggak ya seperti itu? Sangat bisa sekali dan sangat mudah, saudara. Orang mau ngehack saja gampang kok, apalagi cuman seperti itu. Semua harus menunjukkan, nanti akan ada data. Ayo siapa yang mau akses? Apalagi kalau sudah 5G. Yang mau akses, maka Anda harus punya tanda itu. Kalau tidak, maaf, nggak akan bisa. Bisa jadi 1G, 2G, 3G, 4G akan dihapus dari atas muka bumi ini. Karena dianggap sudah ketinggalan zaman. Semua bisa terjadi Bapak Ibu. Jadi masih lumayan lah sekarang kita bisa akses internet. Saudara masih bisa ibadah ikutin kami. Saudara juga masih bisa baptis online. Tapi kelak saudara tidak akan bisa lagi. Akan tiba waktunya bahwa semua orang betul-betul akan mengalami penganiayaan besar. Saya tadi sempat memposting beberapa hal berkenaan dengan orang yang tanya sama saya, kapan sih sebetulnya Yesua datang? Ya, ini anak-anak kecil kan sudah banyak mendapat penglihatan, saudara. Kenapa penglihatan itu justru dari anak-anak kecil? Mereka yang nggak ngerti apa-apa tentang kedatangan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu mana tahu mereka kedatangan Tuhan. Tapi kenapa mereka sekarang banyak yang tahu? Karena Tuhan memberitahu kepada mereka untuk mewarning orang-orang dewasa. Bahwa waktunya sudah sangat singkat. Dan saya katakan bahwa peristiwa-peristiwa besar yang menyangkut Yesua itu tidak akan pernah keluar dari koridor atau dari jalurnya 7 hari raya. Semua digenapi sudah.
tinggal satu yang belum digenapi. Coba saya akan tunjukkan kepada saudara. Yang pertama, kita kenal ada 7 hari raya yang ditetapkan oleh Bapak Yahweh untuk kita rayakan turun-temurun dan sampai selama-lamanya. Di dalam kitab Wayikra atau kitab Imamat pasal 23. Ada 7. Yang pertama, hari raya Pesah. Hari raya Pesah digenapi dengan kematian Yesua. Hari raya Hak Hamazah atau Hak Hamazot itu hari raya roti tidak beragi. Digenapi Yesua sebagai roti kehidupan. Hari raya yang ketiga, hari raya Yom Habikurim atau hari raya buah sulung. Yesua menggenapi, dialah yang sulung, yang bangkit. Itu kata Rabi Shaul atau Rasul Paulus. Dia bangkit yang sulung. Digenapi saudara. Artinya hari raya buah sulung itu adalah hari raya kebangkitan. Dan hari raya buah sulung itu ada di hari Rishon. Artinya hari pertama, dan betul Yesua itu bangkit pada hari yang pertama. Sekarang kita lihat hari raya yang keempat, yaitu hari raya Shavuot. Hari raya Shavuot itu hari raya Pentakosta. Itu pun digenapi, yaitu dengan turunnya Roh Kudus di loteng Yerusalem. Nah, hari raya yang kelima ini, hari raya yang sebentar lagi akan digenapi, yaitu hari raya Yom Teruah atau hari raya peniupan nafiri. Firman Tuhan katakan ketika Yesua datang untuk yang kedua kalinya, dia akan ada suara trompet sangkakala berbunyi, malaikat-malaikat akan datang dan Yesua akan turun dan dia ada di angkasa. Kita yang masih hidup ini, maka kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Tubuh kita yang terdiri darah daging ini akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Kita akan berkata, goodbye dunia. Kita akan menyongsong mempelai pria kita di angkasa. Dan kita akan dibawa ke satu tempat. Sementara dunia ini akan berada di bawah kekuasaan anti Hamasyah 666. Dan sekarang kita sudah melihat kondisinya sudah begitu dekat. Itulah hari raya yang kelima atau hari raya Yom Teruah. Lalu hari raya yang keenam. Hari raya yang keenam adalah hari raya Yom Kippur. Hari raya Yom Kippur itu digenapi juga, yaitu Yesua sebagai imam besar. Dan hari raya yang ketujuh adalah hari raya Tabernakel atau hari raya Sukkot. Hari raya Tabernakel inilah Yesua lahir di dalam dunia ini. Kalau saudara melihat video saya, saudara akan tahu bahwa hari raya Sukkot itu ada di antara September dan Oktober. Saya tidak akan bicara tentang hari raya ini, tapi dari semua hari raya hanya satu yang belum digenapi, yaitu hari raya Yom Teruah atau hari raya Sangkakala. Dilihat dari kondisi dunia seperti sekarang, bisa jadi dia datang di tahun ini. Kalau dia tidak datang di tahun ini bagaimana? Ya sudah, kita bertahan saja. Kita punya prinsip, saya punya prinsip. Paling-paling mati. Mau mati sekarang, mati besok, mati lusa, sama saja. Tapi yang penting kita tetap beriman. Karena bisa jadi saudara, kalau kita lihat penglihatan-penglihatan dari anak-anak kecil di mana-mana, bisa jadi dia datang di tahun ini. Ini hanya sebuah pengharapan kita. Pokoknya dia mau datang atau tidak, no problem. Yang penting kita ikuti saja apa yang Tuhan inginkan dari kita. Sebagai ayat yang terakhir saya akan bacakan untuk saudara. Di dalam kitab Matai atau Matius pasal 10 ayat 21 sampai 24. Adapun saudara akan menyerahkan saudaranya kepada kematian. Dan ayah, anaknya, dan anak-anak akan bangkit melawan para orang tua. Dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tetapi mereka yang bertahan sampai akhir, ia akan diselamatkan. Namun sebagaimana mereka menganiaya kamu di dalam kota ini,
larilah ke kota yang lain. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu sekali-kali tidak akan selesai melawat kota-kota Israel sampai anak manusia datang. Seorang murid tidaklah melebihi gurunya, ataupun seorang hamba melebihi tuannya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita sudah diberitahu, jadi bertahanlah. Sekali lagi katakan, bertahanlah. Kita memang tidak bisa lagi seperti dulu. Saya sebetulnya tiap-tiap tahun itu selalu ke Israel. Tetapi karena alasan yang tadi saya sebut, kami tidak mungkin ke sana. Karena kalau ke sana pasti harus pakai tanda itu. Begitu juga teman-teman, sahabat saya, saudara-saudara saya yang ada di luar negeri juga meminta saya bisa berkunjung kepada mereka. Tetapi dengan aturan-aturan yang sekarang ada ini, saya bilang, kalau toh kita tidak bisa ketemu, kita akan ketemu lagi di Shamayim. Kita akan bersukacita bersama di sana. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya katakan sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Tim musik naik ke atas, mari kita akan nyanyi bersama-sama Bapak Ibu. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Ayo kita naikkan satu pujian. Aku berserah pada Yesua Juru Selamat. Aku berserah, haleluya. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama sambil kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya. Haleluya. Jangan engkau takut saudaraku. Aku berserah. Engkau tidak sendiri tetapi ada Roh Kudus. Ada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi aku berserah. Dia akan peliharakan hidupmu, saudaraku. Engkau ada dalam pemandangan mata Bapa Yahweh. Bapa Yahweh mengasihi saudara. Bertahanlah dalam iman, Bapak Ibu. Biarlah apa yang sudah kita dengar, ucapan-ucapan profetik yang Bapak Yahweh tanamkan secara dalam di dalam hati saya sudah bagikan untuk Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Bertahanlah, karena Dia sangat mengasihi engkau. Mari kita berdoa meminta kekuatan dari Roh Kudus, dari Tuhan kita yang ajaib. Mari kita bersama-sama berdoa. Maha besar ya Bapa Yahweh, Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi.
Kami saat ini sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, Biarlah kata-kata profetik ini tertanam di dalam hati kami. Kami menyadari kehidupan kami di dunia ini hanya sementara. Kami akan terus berpegang teguh kepada firman-Mu. Biarlah apa yang terjadi, terjadilah. Karena kami tahu ini harus tergenapi. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan firman ini di dalam hati anak-anak-Mu semua. Kami mohon Bapak Yahweh, seluruh subscriber yang selalu mengikuti kami, berilah dia kekuatan ekstra. Berilah kekuatan iman yang double Tuhan. Karena kami hanya tahu kami akan terus berada dalam pemandangan mata-Mu. Dan kami ada dalam genggaman tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Meteraikan firman ini di dalam hati anak-anak-Mu semuanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Ada pengumuman? Tidak ada, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami di pagi yang indah ini. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, akan melakukan tugas kami. Mungkin kami bisa mengikuti streaming dari tetangga atau dari saudara kami. Dan sebentar mereka pulang, Tuhan lindungi supaya mereka sampai di rumah dengan selamat. Biarlah mereka akan semakin teguh di dalam mengikut Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka. Wehoneka. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem leha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne, kau friat matka ufri fahem teka shekar ala peka wa esterat soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata beset teka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk. Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Besem Yeshua HaMashiach waruah HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Bapak Yahweh memberkati. Selamat beraktivitas dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi